Waduh. Saya mau kalau Majelis Ulama Indonesia tidak ada. Oke. Kalau ada saya pulang. Waduh. Nggak mau dia adanya Majelis Ulama Indonesia. Siapa Panji ini? MUI itu sudah diutus oleh Kemenak, diutus juga oleh Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Diutus wakil presiden itu ditolak. Apa-apaan ini? Hebat. Betapa powerfulnya Panji Gumilang ini ya. Sebatas pengasuh pondok pesantren, tapi seolah-olah rasa presiden. Ini Panji Gumilang. Karena dia sudah menjustifikasi kita sebagai sesat, sebagai komunis. Kok baru tabayun? Nah, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya memiliki pembahasan di mana menyangkut kepada pernyataan Panji Gumilang yang tidak mau dia dinyatakan sesat dan menyimpang. Sudah banyak LSM yang memberikan pernyataan mereka sesat dan menyesatkan. Dari Aceh sampai ke Jawa Timur, mayoritas ulama memberikan pernyataan bahwa Panji Gumilang sesat dan menyesatkan. Bahkan ada yang lebih gila lagi memberikan pernyataan hukum mati itu Panji Gumilang. Sampai seperti itu, saking jengkelnya. Ada yang menyatakan juga Panji Gumilang ini ilmunya hanya seujung kuku. Kurang apa lagi? Ini yang menyatakan demikian bukan orang sembarangan. Dan sekarang ada salah satu interview di mana Panji Gumilang memberikan statement bahwa dia tidak terima dinyatakan sesat. Sesat kamu itu. Oke, tidak perlu panjang lebar. Mari kita reaction seperti apa pernyataan dari si Panji Gumilang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Iya. Dari SCTV. Kalau SCTV dijabanin ya. Kalau SCTV mau datang ke sana dijabanin, dipersilahkan untuk melakukan interview. Tetapi kalau TV One ditolak karena TV One sudah terdeteksi tidak berafiliasi ke Panji Gumilang, malah mendatangkan narasumber yang kontra dengan Panji Gumilang. Jadi ditolak. Itu alasannya. Apa yang ditanyakan tentang perkembangan di masyarakat, sesungguhnya kalau perkembangan di masyarakat kami tidak terlalu fokus mendengarnya. Kami sibuk dalam kehidupan pendidikan. Iya, dididik secara tidak benar, dididik dengan cara yang sesat. Namun bila perkembangan di masyarakat itu dihubung kaitkan dengan Az-Zaitun, maka itu kita ingin tahu yang kaitan mana. Kaitan mana semua? Menurut saudara yang harus saya jawab. Misalnya soal adanya Al-Zaitun menyatakan Al-Quran bukan kalam Allah. Begini, sesungguhnya kita sedang mempraktekkan apa yang kita pahami dari Al-Quran. Apa yang dipahami? Yakni, Apa yang dipahami? Al-Quran itu hakikatnya adalah yang diucapkan oleh Rasulullah dari wahyu yang diterima oleh Rasulullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dalam praktek kami menyampaikan itu diungkapkan seperti begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi tidak ada kaitan menafikan siapa kepada siapa. Hakikatnya Quran yang ada pada kita ini adalah ucapan Rasulullah yang didapat dari wahyu, yakni wahyu dari Allah. Oh, ini ngeles. Ini ngeles. Seluruh ulama di dunia tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Nabi Muhammad yang didapat oleh Allah. Lalu diucapkan dengan cara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun manusia atau umat muslim yang memberikan pernyataan demikian. Meskipun tahu, seluruh ulama tahu, bukan cuma Panji Gumilang, kalau Al-Quran itu datangnya dari Allah dan disampaikan melalui lisannya Nabi Muhammad. No, yang disebut dengan kalamullah adalah kalimat yang disampaikan oleh Allah langsung melalui malaikat Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Karena ada juga pernyataan yang jelas dari siapa namanya ini? Dari Panji Gumilang bahwa kenapa Bukhari dan Muslim itu mensahih-sahihkan, mendoif-doifkan, memaudhu-maudhukan hadis itu. Semua perkataan Nabi itu adalah sahih. Jadi yang sahih itu bukan yang dari Bukhari Muslim, tetapi yang ada di dalam Al-Quran. Kamu tahu Al-Quran dari mana, Panji? Tahu dari siapa kamu Al-Quran? Seenaknya begitu mau mendahului Imam Bukhari dan Muslim, mendahului keempat imam mazhab juga. Langsung buat keyakinan tersendiri. Ingkar hadis kamu itu kalau begitu, ya. Memang betul dari segi pendidikan Panji Gumilang jauh di atas saya. Dia gelarnya profesor, gelarnya doktor, mondok di Gontor, fasih berbahasa Arab, bisa baca kitab, tapi pemahamannya nol.
sujung kuku. Ini manusia model apa ini? Kalau kita mau melihat orang itu faham agama atau bisa beragama dengan baik dan benar, bukan dari mana dia mondok, bukan dari sebanyak apa dia baca kitab, tapi sejauh mana dia memahami agamanya, sejauh mana dia mengikuti perintah dari Nabi Muhammad SAW. Saya memang tidak mondok di Gontor, saya tidak bertitel profesor, saya tidak doktor, tetapi saya paham dengan agama saya paham akidah saya paham bagaimana mengikuti Nabi Muhammad SAW. Begitu cara beragama. Panji Gumilang, siapapun yang bilang Panji Gumilang, kalian sesat. Membela penyesatan adalah orang-orang yang sesat. Mendiamkan kemungkaran artinya kalian setan yang bisu. Panji Gumilang, setan yang berbicara. Kalian yang diam, setan yang bisu. Begitu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kesel saya mendengar pernyataan seperti ini. No, kalamullah itu adalah suatu kalimah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad, yang dimana kalimah itu datangnya dari Allah, kecuali hadis qudsi. Oke, lanjut dulu. Jadi kita tidak langsung mendapat suara Allah itu. Paham? Yang menyuarakan dan mengucapkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, jangan muter-muter. Dikaitkanlah, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Quran itu wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. No. Bukan cuma kepada Nabi Muhammad. Bukan cuma kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Allah menyampaikan pesannya kepada semua umat dan melalui lisannya Rasulullah. Begitu. Berita. Dan berita itu juga disandingkan dengan cerita-cerita kepada Nabi Muhammad untuk mengkisahkan orang-orang terdahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat ketiga, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Itu kata Allah. Dan sesungguhnya sebelum itu engkau termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Berita Al-Qur'an ini berita dari Allah yang disampaikan kepada semua umat Islam atau kepada semua umat manusia. Melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad. Dan artinya apa? Di sini Al-Qur'an bukan pernyataan dari Nabi Muhammad tetapi dari Allah. Jadi ini adalah pembedaan. Karena Allah tidak serta-merta setiap hari turun itu ayat. No. Al-Qur'an itu diturunkan berangsur-angsur. Tidak langsung blek turun 30 juz. Ini sekelas profesor, sekelas doktor, sekelas Syekh Panji Gumilang, tapi akalnya dangkal. Na'udzubillah min dzalik. Oke, jadi emosi saya. Lanjut dulu. Rasulnya nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan bahasanya. Maka kita sampaikan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim. Profesor itu bodoh. Yang dimaksud. Iya, nggak lebih dari itu. Bodoh. Jadi kalau bisa mungkin saya bisa menjawab mungkin yang berkembang utama di masyarakat itu kan soal bagaimana tuduhan Al-Zaitun ini ajaran itu menyimpang dan sesat gitu. Yang mengatakan menyimpang dan sesat, kalau itu tadi sasarannya, ya seperti tadi jawabannya. Apa? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim. Bodoh. Tambah sesat. Jauh-jauh. Itu penjelasan saya. Iya, lo memang itu yang diucapkan. Apa kok bodoh? Berapa kali saya bilang bodoh? Cetek ilmunya, kata Profesor Ahmad Zahro. Ditanggapi yang berbeda-beda. Tuduhan katanya. Terus contohnya seperti apa? Apa? Yang viral soal sholat id ada perempuan. Oh, itu perempuan. Hak perempuan itu harus diberikan. Nanti Anda bisa memotret tempat yang di sini. Bagaimana posisi wanita, bagaimana posisi pria. Sengaja. Mensejajarkan. Karena memang harus begitu. No. Al-muslimun. Di dalam Al-Quran sudah jelas, Panji. Perempuan dan laki-laki itu tidak sejajar, Panji. Na'udzubillah. Laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin. Siapa yang dipimpin? Yaitu umatnya. Tidak ada seorang perempuan yang bisa sejajar dengan laki-laki. Tidak ada. Kenapa demikian? Perempuan ini dipimpin oleh laki-laki, dinafkahi hidupnya oleh laki-laki.
dan serta diimami sholatnya oleh laki-laki. Dan tidak boleh laki-laki di belakang perempuan atau perempuan di depan laki-laki. Meskipun hanya sebatas makmum-makmum saja. Tetapi harus terpisah. Sudah jelas ada hadis. Oh iya, karena Panji Gumilang tidak ikut hadis. Tidak sejajar perempuan berada di depan laki-laki atau memimpin laki-laki. Apalagi membaca khutbah yang direncanakan oleh Panji Gumilang. Itu jelas-jelas melangkahi, merombak-rombak, dan menganggap ajaran Nabi Muhammad belum sempurna. Coba kita lanjutkan. Wal muslimat, al mu'minun, wal mu'minat. Nah, tidak pernah dibelakangkan. Jadi perempuan ada di saf laki-laki gitu. Bukan di saf laki-laki, berjajar. Berjajar. Itu tanggapan publik kan itu menyimpang. Kalau kita mengikuti publik, tidak bisa kita menjalankan keyakinan kita. Itu yang kita baca dari Al-Quran. Kan ada hadis. Al-mu'minun ba'duhum awliya'u ba'din. Semuanya diberi hak. Maka disejajarkan. Artinya tidak ikut hadis. Masyarakat tudingan soal Nudingnya seperti apa? namanya ada kaitannya aja itu. NII itu sudah selesai. Iya, NII selesai, tapi berganti nama atau pemahamannya masih ada. Sampai sekarang NII itu eksis. Ya, bukti-buktinya ada. Mau mengelak lagi, nggak bisa. Ya, kalian membentuk NII, sebenarnya NII itu tujuannya bukan untuk menegakkan khilafah atau menegakkan ajaran Islam, menegakkan negara Islam. No. Tetapi Panji Gumilang membentuk NII dengan nama yang lain, dengan ideologi yang baru-baru, dimasukkan pemahaman-pemahaman Yahudi. Itu hanya untuk agar mereka atau Panji Gumilang ini memiliki massa yang banyak. Agar apa? Memiliki kekuasaan. Hanya untuk kekuasaan dan kepentingan politik. Bukan untuk agama Islam. Bukan untuk Islam. Pokoknya Panji Gumilang ini bukan untuk kemaslahatan Islam, tetapi untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Begitu. Dia ingin membuat kerajaan di dalam negara dan memiliki massa yang besar. Intinya apa? Duit. UUD. Ujung-ujungnya duit. Lempar jumroh 7 sak semen. Lempar jumroh jutaan sampai ratusan juta. Ujung-ujungnya duit. Bukan untuk mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk mengagungkan Al-Quran. No. Al-Quran dibuat mainan sama mereka. Ditafsirkan dengan ro'yunya sendiri dan rusak. Lanjut. Karena sudah disepakati. Berarti kemarin itu belum ada pemeriksaan apapun terkait apapun. Jangan ngomong pemeriksaan seperti apa saja. Kan namanya tim investigasi cuma. Nah iya Cena, tabayun, numawi, oleh karenanya diluruskan. Ini investigasi atau tabayun. Investigasinya dicoret. Jadi tabayun. Oh gitu. Nah, kalau tabayun supaya bayin datang ke sini. Kalau di gedung sate kan nggak ada zaitunnya. Kalau di sini kan ada AS Panji Gumilang dan zaitunnya. Nyatu jika gambar itulah. Duit. Sebenarnya silaturahmi biasa ya kemarin itu ya. Ya, silaturahmi di mana saja juga biasa. Siapa aja yang Waduh. Itulah saya tidak kenal namanya. Pak ada Nah, enggak lah, kan sudah tim. timnya Ketuai oleh Profesor Dr. Kiai Haji Badruz Zaman. Itu ketuanya. Ada beliau. Loh ya ada, yang undang nggak ada saya pulang. Dan saya beri syarat. Waduh. Saya mau kalau majelis ulama Indonesia tidak Oke. ada. Kalau ada saya pulang. Loh, nggak mau dia adanya Majelis Ulama Indonesia. Siapa Panji ini? MUI itu sudah diutus oleh Kemenak, diutus juga oleh Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Diutus wakil presiden itu ditolak. Apa-apaan ini? Hebat. Betapa powerfulnya Panji Gumilang ini ya. Sebatas pengasuh pondok pesantren, tapi seolah-olah rasa presiden. Ini Panji Gumilang. Saya itu ada apa ya? Seolah ada gesekan permasalahan MUI. Oh enggak. Enggak ada gesekan, enggak ada apa. Tadi melarang itu. Bukan melarang. Tidak mau. Tidak mau saja gitu. Ya. Oh pakai alasan. Karena dia sudah menjustifikasi kita sebagai sesat, sebagai komunis. Kok baru tabayun? Nah, kalau tidak mau dinyatakan sesat,
dialog ilmiah. Bukan cuma MUI, seluruh ulama sudah menyatakan bahwa Panji Gumilang ini sesat dan menyesatkan. Di demo, ingat hari ini ada demo nih. Siang nanti jam 1 akan ada demo dari FPI. Ini harus dipertanggungjawabkan ya, harus segera ditindak. Panggil. Ya semoga Pak Mahfud MD ini, ya nanti Pak Mahfud MD juga ditolak. Kalau Pak Mahfud MD sampai ditolak, artinya apa? Panji Gumilang memiliki power atau backingan yang lebih tinggi daripada Menko Polhukam. Begitu cuma. Jadi tidak mau dituding sesat. Udah cukup. Nah, Panji Gumilang tidak mau dituding sesat di sini ya. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, Panji Gumilang ini punya kelainan. Dan habis ini, setelah ini, kita akan bahas seperti apa kelainan Panji Gumilang ini. Saya tidak mau panjang lebar lagi, karena saya sudah memberikan tanggapan banyak dari awal sampai sekarang. Dan semoga kalian bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Dan intinya, kita jangan pernah menyerah untuk menyuarakan kebenaran, untuk membuat Panji Gumilang segera ditangkap dan diadili. Pesantren Al Zaitun harus ditutup. Kalau tidak mau ditutup, dirombak pengurusnya. Seluruh pengurusnya dikeluarkan dan diganti dengan pengurus yang baru. Kenapa? Yang memberi izin adalah Kemenak, dan Kemenak wajib tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Begitu.